Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Dinda Putri dari Prodi IB. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf telah mengganggu waktunya. Seperti yang sudah disepakati dari hari sebelumnya bahwa hari ini ada kegiatan untuk wawancara seputar guruan ya Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Langsung saja ya Pak. Ke pertanyaan pertama yaitu apa sih alasan Bapak menjadi seorang guru? Oh ya, baik, terima kasih. Sebelumnya maaf nih, Bapak belum bisa on cam ya, soalnya masih lagi di luar, jadi kurang enak gitu pemandangannya. Gak apa-apa ya off cam ya? Iya Pak, tidak apa-apa. Oke, tadi pertanyaannya bisa diulang apa tadi? Apa alasan Bapak menjadi seorang guru? Oke, alasan saya menjadi seorang guru. Ya. Yang pertama kan saya kuliah jurusan pendidikan, yaitu pendidikan agama Islam, yang dimana kan pendidikan itu menjurus untuk menjadi seorang guru, dan keluarga saya juga kebanyakan banyak yang guru, jadi bisa dibilang turun temurun untuk menjadi guru. Itu dari keluarga, dari kakek sampai anak-anaknya dan sampai saya menjadi guru gitu. Oh iya. Terus menurut Bapak apa saja kemuliaan menjadi seorang guru itu sih Pak? Apa aja gitu kemuliaannya? Kemuliaan seorang menjadi guru. Wah, kalau kemuliaan itu banyak. Kita pertama kan mengajar, menyampaikan ilmu untuk orang-orang, untuk manusia gitu yang lain. Mungkin banyak keberkahan dan sudah pasti tuh kemuliaan itu pasti akan didapat dari kita membagi ilmu, mengajari ilmu kepada orang-orang, khususnya mahasiswa dan siswa-siswi. Ya. Nah, selanjutnya itu ada di tantangan pendidikan. Tantangan eksternal yang Bapak hadapi saat menjadi guru itu apa sih? Saat menjadi guru ya? Ya, bukan saat kuliah gitu ya? Ya, bukan. Saat menjadi guru tantangannya itu apa? Oke. Saat menjadi guru. Tantangan eksternal berarti tantangan luar. Tantangan pendidikan, yaitu tantangan yang Bapak hadapi saat menjadi guru. Tantangan saat menjadi guru, tantangan eksternal ya? Iya. Sekarang suaranya sudah kedengaran? Cek. Sudah ada Pak. Tantangan eksternal setelah menjadi guru. Saya sudah mempunyai istri. Nah, di mana istri saya itu bukan seorang guru dan tidak terjun ke dunia pendidikan. Nah, di mana tantangan saya, istri saya itu sering mengeluh ketika pembagian honorer, karena saya kan masih guru honorer di sekolah MTS ya. Jadi tantangan saya itu. Oh iya. Terus solusi yang Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut itu apa, Pak? Solusi saya untuk menyelesaikan tantangan itu, pertama satu adalah komunikasi yang baik dan harus
besar-besar sabar sih itu. Soalnya kan eksternal ya, ini tentang eksternal. Iya, Jadi tantangan eksternal. pertama komunikasi yang baik dengan istri, untuk bagaimana bisa menenangkan istri dan musyawarah untuk ke depannya gitu. Iya. Nah, selanjutnya yaitu ada potret pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, kondisi pembelajaran yang Bapak ampu tuh seperti apa, Pak? Kondisi pembelajaran saat Ya. saya mengajar gitu ya di sekolah ya. Iya, saat mengajar di sekolah. Berhubung sekarang di sekolah saya mengajar masih daring ya, masih online. Jadi saya menggunakan pembelajaran WA group. Oh, Jadi tugas itu di-share lewat WA group dan kumpulkan WA group karena belum ada izin dari pihak sekolah bahwa sekolah offline tatap muka itu belum ada izin. Jadi pembelajaran yang saya ngajar itu masih daring online. oh jadi Gitu. belum efektif lah ya, Pak, istilahnya. Nah, iya, Oh, belum efektif karena belum ada izin tatap muka nih. Oke, selanjutnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajarannya. Seperti apa, Pak? Atau bagaimana gitu? Upaya meningkatkan dalam proses daring ya. Iya. Pertama kita harus benar-benar perhatikan dalam siswa, walaupun siswa mengerjakan secara online daring, itu kita sebagai guru harus benar-benar memperhatikan bagaimana siswa itu mengerjakan tugas tersebut, dan waktu pengumpulan pun harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita seorang guru hanya memberi tugas, tidak ada pemahaman materi ataupun. Nah, kalau saya solusinya, ketika sebelum memberi tugas, saya memberi materi kepada siswa-siswi tersebut agar pertama mudahnya mengerjakan soal siswa-siswi gitu. Jadi diperhatikan dalam pengumpulan tugas gitu. Dipertegas itu. Oh iya, baik Pak. Nah, selanjutnya itu tentang perihal guru ideal ya. Bagaimana sih Pak tips untuk menjadi guru ideal menurut Bapak tuh seperti apa sih gitu? Sampai bisa Bapak mengajar seperti sekarang ini gitu. Guru ideal menurut saya ya. Pertama, buat kalian para mahasiswa, tempuh jalur atau tempuh pendidikan di kuliahnya dengan baik. Kalau bisa lulus dengan tepat waktu sehingga kita bisa mempersiapkan untuk menjadi guru yang lebih matang kembali gitu. Jadi jangan sampai kita berlama-lama di kuliah gitu, di kampus. Iya, Jadi iya. tujuan pertama misalkan S1 nih. Nah, kalian harus benar-benar tempuh S1 itu dengan waktu yang tepat gitu. Jangan sampai terlambat gitu. Itu guru ideal. Oh iya. Saya pribadi kan di sini calon guru ya, karena saya sendiri mengampu Fakultas Pendidikan gitu. Nah, apa sih saran Bapak untuk saya gitu? Karena saya calon guru gitu, calon guru di masa depan gitu. Calon guru di masa depan, generasi penerus bangsa ya. Ya, insya Allah. Kalau saran saya, mungkin berbagi pengalaman ya. Kuncinya satu, kita sebagai manusia harus menanamkan jiwa istiqomah. Di mana kita istiqomah dalam kuliah pendidikan. Kalau kita benar-benar ingin ingin menjadi guru, nah kalian harus benar-benar istiqomah dalam berprosesnya. Misalkan kalian ingin menjadi guru dan kuliah di pendidikan, tapi kalian setelah lulus kuliah malah melamar pekerjaan di sebuah PT ataupun apa itu ya. Nah, itu kan tidak istiqomah. Jadi saran saya untuk generasi penerus bangsa, tanamkan di diri kalian istiqomah gitu, agar selalu istiqomah untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita kalian. Itu istiqomah. Oke.
Selanjutnya yaitu ada gak sih kata-kata motivasi dari Bapak gitu untuk saya dan mungkin buat para mahasiswa, buat para murid-muridnya gitu, gimana kata-kata motivasinya gitu, biar lebih semangat gitu. Oke, paling sedikit motivasi ya. Nikmatilah prosesnya, maka akan merasakan progresnya. Kurangi mengeluh, berbanyak bersyukur. Kayak gitu. Motivasi dari saya. Oke. Pokoknya pasti nih kuliah-kuliah di semester akhir masih banyak tekanan atau tugas ya. Nah, kurangi mengeluh dan perbanyak bersyukur gitu. Bersyukur kita masih bisa kuliah. Gitu. Intinya gitu. Kurangi mengeluh dan perbanyak bersyukur. Semangat terus lah. Oh iya, saya mau minta doa dan restu dari Bapak untuk bisa menjadi guru gitu, mau jadi guru gitu di masa depan. Minta doanya semoga diperlancar seperti itu. Oh iya, amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan tercapai sesuai keinginan kita. Amin. Tuh. Semangat terus buat calon penerus bangsa. Amin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf ya Pak telah mengganggu waktunya. Oh iya. Mungkin cukup segitu saja wawancara dari saya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Semangat terus ya. Iya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live ya. Iya Pak, makasih. Apa yang dimaksud dengan guru? Pengertian guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas baik secara intelektual maupun akhlaknya. Menjadi guru ideal merupakan impian setiap pendidik. Sosoknya selalu didambakan oleh peserta didik. Guru ideal mampu menyelami hati peserta didiknya sehingga ia menjadi panutan bagi lingkungannya. Guru ideal selalu dirindukan karena mampu membangun karakter setiap peserta didiknya. Guru ideal merupakan pengganti orang tua yang mampu memberikan pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotorik bagi anak didiknya. Sosok yang mampu menciptakan suasana kelas lebih hidup, lebih aktif, dan menyenangkan. Guru ideal tidak akan pernah kehabisan cara untuk mentransfer ilmunya menjadi pembelajaran nyata. Guru ideal sanggup menghipnotis peserta didiknya dari yang semula murung, sedih, kurang semangat, dan malas menjadi ceria dan mampu mencapai keinginannya. Sosok guru seperti itulah yang dirindukan oleh peserta didik. Sosok yang paham akan tanggung jawab dan profesinya, serta karakter setiap peserta didiknya. Guru ideal tidak cukup sebatas bisa mengajar atau menjelaskan pelajaran hingga menjadi mudah dipahami. Terlalu sempit bila guru ideal diartikan sebatas keahlian profesi atau pekerjaan saja. Guru ideal juga harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menciptakan karakter pembelajaran
yang mengena di hati peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran yang kontekstual pun dapat terwujud. Mampu menjawab semua tantangan zaman dengan adaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Yang ketiga yaitu mampu disiplin dengan waktu termasuk dalam mengaplikasikannya ke pembelajaran. Mampu mengendalikan emosi sehingga tidak mengganggu proses mengajar. Dengan demikian, ia dapat bijak dalam menanggapi berbagai persoalan. Yang kelima yaitu mampu menciptakan materi pembelajaran yang memancing kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, aktivitas belajar bukan sebatas transfer of knowledge, tetapi lebih ke pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Yang terakhir yaitu mampu membuat rencana pembelajaran yang dapat dilaksanakan. Dibutuhkan proses panjang untuk menjadi guru ideal. Guru harus melalui proses belajar dari banyak sumber. Guru harus bisa menata hati dan pikiran bahwa guru ideal adalah target kesuksesan seorang pendidik. Karakter guru ideal akan terbentuk setelah seorang pendidik menjalani proses belajar yang panjang tersebut. Guru ideal harus memiliki kecakapan akademis maupun non-akademis, seperti bidang keilmuan yang serumpun, intrakurikuler dan ekstrakurikuler dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai ditunjang dengan pendidikan keprofesian, maka akan tercipta guru ideal yang cerdas. Untuk bisa menjadi seorang guru ideal, seorang guru harus bisa membangun dirinya serta mengarahkan dirinya menjadi pribadi yang sadar akan profesi dan tanggung jawab yang besar. Bangsa dan negara ini membutuhkan guru yang tidak hanya cerdas dan intelek, namun juga yang berkarakter sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Nah, menurut saya hikmah dari wawancara saya tadi dengan Bapak Agus itu yaitu mengenai tentang guru ideal dan kenapa harus menjadi guru itu sebenarnya itu tergantung ke diri kita masing-masing gitu. Namun juga tentunya untuk menjadi guru yang ideal itu tentunya sangat membutuhkan waktu yang lama ya. Seperti misalnya kita harus benar-benar memahami gitu. Misalnya jadi guru itu tidak boleh seperti ini. Mungkin yang bisa kita lihat gitu ya dari guru-guru yang mungkin guru terdahulu dengan guru di zaman sekarang tentunya dengan menyampaikan materinya itu sangat berbeda ya. Mungkin guru-guru dahulu itu misalnya media pembelajarannya atau alat dan bahannya itu hanya menggunakan misalnya alat tulis seperti board gitu, blackboard atau whiteboard gitu. Sedangkan guru di zaman sekarang itu bisa menggunakan yang misalnya poin atau video pelajaran yang mungkin lebih memudahkan siswanya untuk memahami pembelajaran seperti itu. Pendidikan merupakan sektor yang paling penting dalam mempersiapkan Indonesia sebagai negara maju di masa yang akan datang. Setidaknya di tahun 2025 sebagai akhir dari RPJPN 2005 sampai 2025, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas, berdaya saing. Untuk itu, sejak tahun 2003, pendidikan direvitalisasi dengan perubahan paradigma yang dianut. Dari pendidikan sentralistik berbasis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menjadi pendidikan yang demokratis di tahun 2003. Dan salah satu bentuk keputusan strategisnya adalah memberi kepercayaan yang sangat besar pada guru untuk meningkatkan perbaikan mutu sekolah, untuk perbaikan mutu pendidikan secara nasional.
Untuk itu, pada tahun 2005, Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, tentu saja seorang guru harus memiliki sifat profesional dengan ciri-ciri utama memiliki komitmen untuk bekerja keras, memiliki rasa percaya diri yang baik, bisa dipercaya dan menghargai orang lain. Salah satu hal yang amat penting dari sifat profesional adalah memiliki komitmen untuk bekerja keras untuk kemajuan sekolah. Ciri-ciri orang yang memiliki komitmen bekerja dengan baik menurut V. Murrell, R. Prita, dan Jui Sing Arora setidaknya memiliki 3 ciri utama, yakni sangat percaya terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi. Dalam konteks ini adalah sekolah ataupun madrasah ya. Nah, memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan usaha-usaha yang sudah sangat dipertimbangkan untuk dan atau atas nama organisasi, sekolah atau madrasah. Memiliki keinginan yang kuat untuk terus bekerja dan menjadi bagian dari organisasi di sekolah ataupun di madrasah. Sifat profesional dalam kepribadian seorang guru akan terlihat dari sikap komitmennya terhadap pekerjaan dan institusi pendidikan tempat dia mengajar, yang ditandai dengan 3 indikator besar, yakni sangat mempercayai institusinya, sangat ingin memajukan institusi pendidikan tempat dia bekerja, dan dia akan sangat berkeinginan untuk terus mendedikasikan keahliannya di institusi tempat dia bekerja. Kemudian, sifat profesional dalam kepribadian seorang guru juga dapat dilihat dari rasa percaya diri, yang ditandai antara lain memiliki motivasi yang kuat untuk berprestasi, memiliki emosi yang stabil, tidak meledak-ledak, bisa bekerja sama dengan orang lain, dan selalu mampu memberi jalan keluar untuk setiap persoalan yang dihadapi dalam kelompoknya. Kemudian, seorang guru dengan kepribadiannya yang baik dan memiliki rasa percaya diri harus memperlihatkan cara berpikir yang positif, selalu berkeinginan keras untuk memajukan institusi, siap menghadapi risiko, dan selalu sehat, ceria, dan energetik. Nah, selanjutnya, seorang guru profesional harus memiliki sifat kritis dan mampu berpikir analitis sebagai wujud kepribadian saintifik mereka. Sifat kritis dan kemampuan berpikir ini merupakan karakter yang dimiliki sebagai hasil proses pendidikan keguruan mereka sebelum menjadi guru. Kemampuan berpikir analitis sangat diperlukan bagi setiap guru agar mampu mendorong para siswanya menjadi kritis dan memiliki kemampuan berpikir analitis dalam pelajaran yang mereka pelajari. Bagaimana para siswa akan menjadi cerdas dan memiliki kemampuan analisis yang baik jika gurunya sendiri tidak memiliki kemampuan berpikir analisis? Dan kenapa kemampuan analisis ini menjadi sangat penting? Nah, Linda Elder dan Richard Powell menjelaskan bahwa kualitas hidup dan apa-apa yang dihasilkan manusia akan sangat tergantung pada kualitas berpikir manusia. Berpikir buruk itu sangat mahal, baik dari aspek uang maupun waktu. Jika kita ingin berpikir baik, maka kita harus memahami dasar-dasar berpikir yang baik. Nah, selanjutnya, guru harus mampu berinovasi menjadi garda terdepan dalam mencetak manusia Indonesia seutuhnya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Di pundak para guru, generasi penerus bangsa ini dibebankan. Kemudian bagaimana dengan guru itu sendiri? Menyikapi hal ini semua, guru seyogianya menjadikan hal ini bukan beban, namun menjadi sebuah tantangan menuju perubahan yang lebih baik dengan peningkatan kompetensi guru.
sehingga apa yang diemban oleh profesi guru menjadi mulia adanya. Sebagai sebuah profesi, tentu guru dituntut profesional. Profesionalitas guru dilihat baik dari karakter maupun dalam kinerjanya. Secara simbolis, negara menaruh hormat yang tinggi kepada guru dengan menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru. Itu menandakan ungkapan bahwa guru merupakan pahlawan bagi kemajuan pendidikan suatu bangsa. Pahlawan bukanlah hanya seorang yang rela berkorban darah demi sebuah tujuan. Guru merupakan seorang pahlawan walau tak pernah mengorbankan darahnya, namun dia mengajar, membimbing, menjadi teladan menuju sebuah kemerdekaan, yaitu kemerdekaan dari kebodohan serta kemiskinan ilmu. Harus kita akui bahwa peranan guru dalam kehidupan umat manusia sangatlah penting, bahkan luar biasa pentingnya. Untuk itu, negara memberi jaminan perlindungan terhadap guru melalui Undang-Undang Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menegaskan negara melindungi guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lainnya. Mantan Mendikbud Anies Baswedan pernah mengungkapkan program memuliakan guru ini. Bahkan beliau memiliki rencana bagaimana guru diberikan pelayanan yang diistimewakan atau di VIP-kan ya. Pemuliaan guru tentu menjadi suatu dorongan bagi para guru untuk selalu istiqomah dengan profesi yang diemban. Guru harus mumpuni, guru harus selalu berinovasi, guru selalu meningkatkan kompetensi, guru menyadari bahwa keagungan profesi dan dedikasi yang tak kalah pentingnya, guru selalu belajar sepanjang hayatnya. Guru tak pernah mengeluh dengan tugas yang diembannya. Guru dituntut juga memuliakan dirinya dalam tugasnya sebagai pendidik di kelas. Guru harus mengubah pola pengajaran yang memandang bahwa peserta didik sebagai bejana yang siap diisi, hanya menghasilkan interaksi satu arah, yaitu dari guru ke peserta didik. Hal ini harus segera diubah. Paradigma pendidikan ke depan adalah memandang pikiran peserta didik sebagai api yang harus dinyalakan. Hal ini akan menciptakan interaksi timbal balik dalam proses belajar dan mengajar. Guru bertugas menyalakan, memancing, dan memunculkan kreativitas dan karakter peserta didik. Akhirnya, peserta didik dengan sendirinya akan mengekspresikan potensi-potensi kreatif mereka. Paradigma seperti ini akan menghadirkan sikap saling memuliakan antara siswa dan guru, atau simbiosis mutualisme ya. Jadi saling menguntungkan gitu antara siswa dan guru gitu. Sehingga dengan sendirinya lah guru mulia di mata peserta didik dan masyarakat. Nah, kalau menurut saya, untuk menjadi guru yang mulia atau guru yang hebat itu tentunya kita harus banyak-banyak belajar ya, tentunya karena kita juga selama belajar kita melihat para guru selama SD, SMP, SMA, bahkan di masa kuliah sekalipun ya, kita mungkin bisa mengambil pelajaran ataupun contoh-contoh yang baik dari para guru-guru kita ataupun para dosen ya. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa memilah dan memilih. Dan tentunya seorang guru harus memiliki sifat yang bukan lemah lembut ya, yang tegas, namun juga tidak menyudutkan ke siswanya gitu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.
Thank you.